Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan bangga kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markompor. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 tampak dan terasa akan sangat akbar dan penuh hikmat nantinya, sehingga perlu didukung dan disokong dari berbagai pihak demi kesuksesannya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan, sudah pasti pihak-pihak yang sangat kompeten dan juga sangat dominan akan hal ini adalah dari KPU dan juga Bawaslu dalam penyelenggara dan juga pengawas penyelenggara pemilu tahun 2024. Di satu sisi juga kita pikirkan terhadap pemilihnya, yakni masyarakat. Nah, kalau hal ini kita bicarakan terhadap pemilih sebagai masyarakatnya, dalam tahun-tahun ataupun dalam setiap tahun penyelenggaraannya, pemilih pemula pasti selalu hadir untuk turut serta dalam memberikan vote mereka terhadap pemilu tersebut. Lantas kita kaitkan dengan era digitalisasi ini, seperti apakah peran media sosial untuk menciptakan satu peningkatan ataupun meningkatkan peran dari partisipasi pemilih pemula ini turut hadir dalam kontestasi pemilu 2024. Tentunya pemirsa, kami akan hadirkan tema yang menarik sekali akan hal ini, dan juga diskusi ini bersama saya Muhammad Azran Stion dan rekan cantik saya, the one and only beautiful sister, Ayu Alvini Kori. Selalu ya, paling bisa Azran. Halo Azran, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Ya? Kakak hari ini sehat ya? Senang sekali kita bisa satu panggung Benar lagi sekali. Azran ya. Apa kabar pemirsa sore hari ini ya? Senang sekali kita berdua dapat kembali hadir ya. Akan kombur-kombur kita ya Azran ya. Cerita-cerita ya Kak. Dengan tema kita kali ini yang tentunya berkaitan dengan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar ya. Dan ini menjadi yang ditunggu-tunggu oleh Benar masyarakat. sekali. Kita kali ini akan membahas tentang peran media sosial dalam partisipasi pemilih pemula. Nah, media sosial ini kan memang ya Zril ya, ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya kaum milenial ataupun kaum generasi Z ya kita katakan ya Azril ya. Setiap hari tidak terlepas dengan yang namanya media sosial. Apakah benar media sosial ini sangat efektif untuk menggait ya istilahnya partisipasi dari pemilih pemula? Kita tanya dengan ahlinya ya Azril ya. Benar sekali, dan juga sedikit informasi pada pemirsa bahwa setiap tahun penyelenggaraannya ini, yakni 5 tahun sekali, pemilu serentak ini pasti menghadirkan pemilih pemula, sehingga perlu kita tahu dan bagaimana sebenarnya pemilih pemula ini untuk mengklasifikasikan terhadap pilihan mereka nantinya. Dan seperti apa pula media sosial sebagai penjaring berita-berita hoax yang bisa mereka delete jika masuk ke mereka. Itu dia yang yang harus penting, Kak. Betul-betul. Kita langsung sapa saja. Di Boleh, sini Kak, silakan. ada Yang pertama siapa, Kak? Kedua narasumber kita ya. Yang pertama kita sapa ada Komisioner KPU Kota Medan, Bapak Edi Suhartono. Selamat sore Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Selamat sore Mbak. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Dan tentunya pemirsa, siapa, ya sebenar sekali, terima kasih Kak Kori. Dan tentunya pemirsa, mereka berdua ini adalah sosok yang tidak asing lagi menghiasi layar kaca TVRI Sumatera Utara. Dan di sebelah Kak Kori yang tampilannya sangat ganteng dan juga sangat ganteng seperti saya ini, ada Abangda M. Taufikur Rahman Munte SP selaku Kordip SDM Diklat Bawaslu Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Azril. Gimana kabarnya Bang? Agak oyong sedikit ini Bang. Agak oyong ya? Iya. Karena kemarin pada jam atau pada pukul 23.59 penutupan ya Bang, ataupun registrasi ditutup, sehingga hari ini verifikator dan verifikasi yang akan berbicara ya. Tambah oyong lagi abang bilang agak ganteng dikit. Sudah pasti kita lebih ganteng Bang, karena yang lebih cantik adalah Kak Kori. Iya. Cantik sendiri di sini. Enggak. Ada teman saya yang cantik juga ya dari RME Band. Oke. Nah, ini tahun politik ini Bapak-bapak kita di sini pasti makin sibuk nih. Gimana Bang persiapan dari KPU dan Bawaslu? Dari KPU dulu sendiri deh. Ini bagaimana persiapannya sudah detik-detik menjelang lah ya, menjelang pemilu 2024, walaupun masih ada beberapa bulan lagi sampai dengan saat ini persiapannya sudah sejauh mana Pak Edi? Iya, kita tahapan sudah berlangsung ya sejak 14 Juni kemarin ketika kita dideklar ya, launching. Dan ini memang 14 Februari 2024 ini tinggal beberapa bulan lagi. Tahapan kita sudah semakin intens ya. Bahkan tadi malam baru saja kita usai BCAD ya. Penerimaan caleg ya, anggota DPR ya, di pukul 23.59. Kita bersama-sama teman Bawaslu kemarin mengawal proses pendaftaran. Nah, ini mulai tanggal hari ini sampai tanggal 23 nanti ini verifikasi administrasi dan seterusnya. Kita juga melaksanakan kemarin baru saja usai melaksanakan rakor DPSHP ya, penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan nanti sebelum dia ditetapkan menjadi DPT. Dan termasuk tahapan-tahapan lain yang tidak kalah pentingnya ya, terkait dengan kita juga sudah rekrut Badan Nahdo kemarin, sudah bekerja melakukan coklit dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga sosialisasi yang sifatnya berjalan ya, ongoing dia sifatnya.
termasuk tadi memastikan semua masyarakat tersampaikan informasi kepemiluan. Kita juga kemarin baru saja usai melaksanakan kirap secara nasional dan di Medan kebagian itu di tanggal 18 pada saat kita mau libur kemarin itu. Jadi tanggal 18 kita terima kirap dari secara estafet ya dari Binjai, kemudian libur, kemudian tanggal 26 kita mulai start melaksanakan kirap pemilu 2024 di Siantoro Medan ya sampai tanggal 30. Kemarin itu kita laksanakan secara maraton selama 6 hari. Nah hari ini kirap sudah berlangsung estafetnya menuju ke Labuan Batu. Nanti terus ini sampai November nanti kembali ke Jakarta. Untuk memastikan informasi kepemiluan ini sudah memang secara masif disampaikan ke seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara kebetulan ada 42 hari berlangsung kirap ini dan Medan salah satu yang dikunjungi. Ada 7 kabupaten kota, enggak semua kabupaten kota dikunjungi. Medan kita terpilih. Nah ini salah satu tahapan-tahapan rangkaian panjang dari katakanlah menuju 14 Februari 2024. Mungkin itu Mbak. Baik, kalau tadi kita berbicara sebelum masuk ke peran media sosialnya ini juga menjadi wadah untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan dari Bapak-Bapak ini. Kalau terkait tentang kirap sendiri dan juga nanti kita kaitkan terhadap peran media sosial. Dari kedua unsur tersebut yang mana yang lebih dominan nanti untuk menjangkau para pemilih pemula ini nantinya Pak? Untuk memberikan sosialisasi dan edukasinya. Ya kebetulan kemarin kita kirap yang 6 hari itu di tanggal 28 kalau saya nggak salah kita singgah di sekolah. Kebetulan kemarin ke SMA 3 kita. Kebetulan pihak sekolah baru saja masuk ya. Dan kita diterima dan kemudian ketemu dengan para pemilih pemula yang beserta para guru untuk menyampaikan informasi kepemilian yang memang sudah dekat ya. Terkait dengan kapan tanggal pemilihan, kemudian pokoknya informasi-informasi yang sifatnya umum ya yang perlu kita sampaikan terkait dengan jumlah partai politik dan seterusnya. Kita membawa juga ikonnya Surasulu, suara rakyat dan suara pemilu ya, boneka itu ya yang kita bawa dan bendera 18 partai politik itu ya yang nasional yang kita bawa. Jadi kita beriring itu terus nah sehingga ke SMA itu dan kemudian dapat ketemu dengan para milenial ya yang baru masuk usai liburan ya. Mereka cukup terjadi dialog interaktif dan seterusnya. Saya pikir ini salah satu segmen yang tidak pernah kita lupakan para pemilih pemula untuk kita sasar dalam setiap kita pesta demokrasi atau sosialisasi. Di samping elemen-elemen segmen lain juga ada. Baik, artinya pemilu dan juga pemilih pemula ini bisa paling utamanya diberikan sosialisasinya kepada anak-anak SMA yang telah dilakukan dari orang Bapak ya. Kalau dulu Kak Kori dan juga pemirsa saya mengingat pemilu itu adalah ketika memasukkan ujung jari. Setelah itu itulah pemilu. Nah, betul sekali itu dia udah tanda sah ya. Benar sekali. Mengikuti menyampaikan hak suara begitu ya Azril. Itu momen-momen yang paling ditunggu. Malah mencelupkannya berdebar jantungnya Azril. Iya Pak ya. Oke, kalau dari Bawaslu sendiri persiapannya sudah sejauh mana? Ini sudah mulai oyong capek banget ya rasanya ya Pak menghadapi tahun-tahun pemilu ini. Ya, baik. Sesungguhnya kan Bawaslu ini kan dibentuk dalam rangka menjaga kualitas pemilu ya. Agar pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah yang berlaku yang sudah ditetapkan. Maka dalam rangka hal tersebutlah Bawaslu juga mempersiapkan dirinya gitu kan. Seperti kita ada program nasional juga namanya SKPP, Sekolah Pengawas Partisipatif. Kemudian di internal kita juga baru di bulan Januari Februari ya, itu sudah selesai membentuk PKD, pengawas kelurahan tingkat desa. Nanti kita satu bulan itu menjelang hari H itu membentuk pengawas TPS. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan internal SDM. Kemudian kita yang pastinya juga melakukan pengawasan ya. Baik pengawasan melekat, aktif dan secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti kemarin itu verifikasi anggota DPD. Kemudian ini verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, anggota legislatif lah ya, baik itu khususnya untuk Medan ini ada DPRD Kota Medan gitu kan. Ya, itu tadi. Yang pastinya kita ini mengawal demokrasi ini, memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Betul sekali, luar biasa. Iya.
Kalau ada istilah orang lain kita kan BNN-nya itu. Oh, BNN ya Bagian yang mengawasi. nengok-nengok gitu. Bagian nengok-nengok. Iya betul. Meskipun tampak lesu dan juga kata Bang Di tadi kan oyong katanya kan, mengingat hari ini menjadi semalam itu menjadi penutupan pada pukul 23.59 dan hari ini abang yang berdua ini atau bapak-bapak yang berdua ini menjadi lebih sibuk lagi nanti ke depannya verifikasi dan juga hal-hal yang suportif sifatnya lagi. Tapi kalau kita kaitkan terhadap pemilu ini, mengingat kita hadir di era digitalisasi ini, peran media sosial ini sangat penting sekali. Nah, kalau dari kedua belah pihak instansi ini, yakni Bawaslu atau Komisioner KPU Kota Medan ini, ada Bapak Edi ini, memanfaatkannya seperti apa ini Pak untuk menjaring masyarakat kita bisa paham, bisa nyampe edukasinya. Betul, apalagi untuk pemilih pemula ya. Seperti apa itu? Ya, kalau KPU komitmennya clear, jelas ya, ketika pemanfaatan teknologi informasi atau digital. Jadi misi ke-6 KPU itu salah satu adalah peningkatan teknologi informasi sebagai salah satu metode ya, sistem yang kemudian itu kita terapkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar berbagai sistem yang ada sekarang di KPU, ada sistem SIDALIH ya, sistem data pemilih, itu udah sistem dia. Kemudian ada sistem pencalonan, ada sistem partai politik sipol ya. Kemudian ini kita integrasikan semua dengan teknologi digital. Termasuk di sosialisasi ada, kita sekarang sedang mau diinisiasi, mau dimaksimalkan adalah Siparmas, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat. Jadi bagaimana proses sosialisasi di berbagai tempat itu bisa terintegrasi dalam satu aplikasi namanya Siparmas. Bahkan kemudian kita akan memastikan kualitas dan kuantitas partisipasi itu bisa terindeks, kan begitu. Nah, ini bagian-bagian dari upaya atau komitmen KPU menggunakan teknologi digital ya. Nah, secara khusus terkait dengan media sosial ya. Jadi kita sangat bermanfaat kali memang media sosial ini, terutama ketika momentum kemarin pandemik ya, ketika kita terbatas tatap muka lewat media luring atau media daring dan media luring tadi, kombinasi itu sebenarnya sangat bermanfaat. Walau sejatinya kita di Medan masih katakanlah nggak bisa sama sekali meninggalkan tatap muka tadi. Ini sesuatu yang katakan masih kita gunakan. Di samping metode yang tadi media sosial ya, kita ada Instagram, ada website, ada media sosial yang lain yang memang ini belum begitu banyak dikunjungi. Kita sebenarnya dalam berbagai kesempatan selalu, terutama kepada para pemilih milenial, kita langsung ini kunjungi website kita, tolong di tag dan sebagainya. Itu mungkin ada hal-hal yang mungkin belum spesial dilihat dari partisipan. Ya mungkin itu tadi. Jadi kita selalu menggunakan berbagai kesempatan memperkenalkan, katakanlah kita sudah punya media sosial yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Begitu. Oke, wah baik. Artinya kalau kita bisa lihat dari apa yang bilang Pak Edi Soehartono ini juga pemilih pemula ini bisa menggunakan akses informasi berupa media sosial ini untuk bisa mengetahui akan hadirnya pemilu 2024 ya Kak Kori. Kalau Kakak biasanya mencari informasi lewat mana kalau untuk pemilu? Instagram pasti Kak? Pasti, itu memang jadi media sosial salah satu unggulan ya, karena memang setiap hari kita selalu membuka Instagram seperti itu. Jadi memang untuk pemilih pemula tepat sekali kalau ini mensosialisasikannya melalui media sosial, karena memang erat sekali kaitannya dengan para pemilih pemula. Jangan sampai pemilih pemula ini tidak mengetahui akan adanya pemilu 2024 ini begitu ya. Kalau dari data Pak Edi, ada berapa banyak ini pemilih pemula? Tahan sebentar ini. Kalau udah berbicara data, presentasinya berapa, saya juga sangat curious ataupun rasa ingin tahu saya lebih akan ini. Pasti juga Kak Kori dan juga teman-teman sekalian dan juga pemirsa. Kita akan hadirkan sesaat lagi perbincangannya, tetap bersama kami di Markompor. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara yang paling Anda tunggu-tunggu, yakni Markompor, dengan tema menariknya peran sosmed dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Tentu saja masih bersama saya. Tadi Kak Kori masih ada yang gantung-gantung, silahkan untuk diluruskan langsung Kak, agar masyarakat juga rasa ingin tahunya semakin paham juga. Betul sekali Zira. Ini sebenarnya yang sangat ingin kita ketahui ya, sebenarnya apakah sangat berperan sekalikah ini pemilih pemula? Makanya kita tanya dulu nih datanya begitu ya. Kalau dari data dari KPU Pak Edi, ada berapa banyak sebenarnya pemilih pemula kita untuk pemilu 2024 ini? Kalau mengacu dari DPT yang kita kemarin apakan ya, dan DP4 yang kita terima ya, proyeksinya adalah kalau usia 25,
usia 17 ke 24 itu, rate-nya di situ ya rentang waktunya, itu ada sekitar 12% ya. 12%. Tapi kalau kemudian pemilih muda yang kategorinya 17 sampai 50 itu ada sekitar 54% begitu. Nah kita kalau mau lebih spesifik lagi 17-19 itu akan lebih variatif lagi ya jumlahnya kan. Tapi ini fakta, memang 1,8 juta sekian ya daftar pemilih yang kemarin baru kita DPSAP maksud saya, itu 12% itu masuk kategori yang 17 sampai 24 tahun. Nah kalau melihat data itu sebenarnya para pemilih pemula tetap strategis ya untuk kita sasar dalam setiap pemilihan maupun pemilu. Kenapa? Karena memang mereka-mereka ini nanti yang 5 atau 10 tahun ke depan itu kan menjadi katakanlah pembawa perubahan ya. Nah kita pastikan nanti terkait dengan pengenalan terhadap misalnya partai politik, kemudian calon dan sebagainya. Bahkan KPU Kota Medan lewat Rumah Pintar Pemilu, nggak ada pemilu pun kita berkepentingan untuk menyasar mereka. Untuk masuk ke sekolah-sekolah, apakah pada momentum Pilkosis misalnya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan mereka kan di sekolah itu kan ada program juga sekolah demokrasi dan Pancasila. Kita selalu dilibatkan. Bahkan dalam kesempatan itu kita juga menyampaikan pentingnya memilih pemimpin, ya, pentingnya kemudian demokrasi dan seterusnya. Ini bagian dari komitmen KPU. Nggak ada peristiwa politik dalam artian pemilu pemilihan lewat Rumah Pintar Pemilu kita katakanlah punya komitmen untuk melakukan proses namanya pendidikan pemilih kepada para pemilih pemula yang memang sasarannya di sekolah-sekolah. Kita yang datang atau mereka yang datang. Nah, alhamdulillah ini karena kita sibuk, Rumah Pintar Pemilu kita agak sedikit slow down ya gitu ya. Karena kalau dikunjungi mungkin karena kita sedang berdatapan. Tapi kalau di hari-hari biasa biasanya kita membuka pintu untuk dikunjungi. Bahkan itu salah satu destinasi bagi para destinasi edukasi bisa ya, destinasi wisata politik kalau istilah saya. Selain berkunjung kemana ke museum dan sebagainya. Karena ini penting untuk memperkenalkan pentingnya para pemilih pemula atau masyarakat Kota Medan untuk juga menyediakan waktunya untuk berkunjung atau memahami politik di Rumah Pintar Pemilu yang ada di kantor-kantor KPU. Begitu. Baik. Menarik sekali. Kalau saya dulu Kak Kori dan juga pemirsa, pemilihan ketua OSIS juga sepertinya berlandaskan bagaimana tahapan dan juga seleksinya itu persis sekali didesain, disetel layaknya pemilu. Jadi nuansa atmosfernya itu kita akan merasakan, wah inilah sebenarnya pemilu itu Kak Kori. Seperti itu. Jadi gambarannya juga sebenarnya pelajar juga sudah tahu seperti apa nanti pemilu yang akan berlangsung begitu ya. Benar sekali. Mantan ketua OSIS ya Pak? Ya, benar sekali Kak. Maka dari itu saya mantan ketua OSIS ini harus benar-benar paham bagaimanakah sebenarnya untuk kita bisa meningkatkan partisipan itu agar sepertinya tertarik untuk akan hal penyelenggaraan pemilu ini. Benar sekali Kak Kori. Kalau kita kaitkan kepada Bang Taufik ya Kak. Bang, sebenarnya bagaimana sih kalau kita melihat efektivitas dari hadirnya media sosial ini untuk kaum kelompok milenial ini akan terjaring ataupun bisa terlibat dalam menciptakan satu sumbangsi dan juga perolehan tinggi nantinya pada pemilu 2024 ini? Iya, sesungguhnya kan pemilih pemula itu kan, pemilih ini kan kita cenderung mengistilahkan dengan ada pemilih pemula dan pemilih milenial gitu ya. Kalau pemilih pemula ini kan dia orang yang baru pertama memilih, menggunakan haknya. Itu seperti yang kelas 3 SMA atau yang pensiunan. Pensiunan juga pemilih pemula ya. TNI Polri ya. Selama itu mereka bebas ya? Iya, karena kan saat mereka menjadi TNI dan anggota TNI dan Polri bapak-bapak ini kan untuk sementara kan hak pilihnya dicabut gitu kan. Nah, itu dia salah satunya kan TNI dan Polri. Dan jadi mereka pemilih juga pemula ini sebagai bukan pemilih hanya pemula kaum karena muda baru ini milih kan ya, gitu benar. Nah, kemudian ada pemilih milenial. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Suwartono tadi yang terhormat bahwa sekitar 12% dari 1,8 sekian juta tadi itu. Nah, jadi kalau kita cenderung mengistilahkan dia dengan pemilih pemula ataupun yang menggunakan medsos ini, ya kecenderungan itu adalah pemilih milenial kan begitu dia. Yang mana pemilih yang kekinian kan begitu. Kalau yang di bawah 4 seperti yang disampaikan Pak Edi Suwartono tadi sampai di bawah 50 itu ada sekitar 60 sekian persen gitu kan. Nah, jadi medsos ini memang ini sangat membantu sekali dalam mensosialisasikan segala hal. Sampai sekarang kan di medsos juga orang jualan kan? Benar. Nah, nanti mungkin ke depannya ada juga orang yang kampanye di medsos gitu. Hanya saja nanti tinggal mengatur bagaimana
aturan, pola dan sistem yang diperbolehkan dalam berkampanye di media sosial. Oke. Kan itu dia. Nah, karena kan memang merujuk untuk meningkatkan partisipasi ini, ya kalau kita yang ada di ruangan ini saja, saya yakin dan percaya kita ada 15 orang, sekitar 15 sampai 20 orang, gadgetnya pasti lebih dari jumlah orangnya, karena ada yang satu pakai 2. Iya. Ya kan? Mungkin Mbak Kori kan beda dengan urusan kerja sama urusan keluarga medsos. Benar. Ya. Nah, maka melihat ini ya mau tidak mau kita sebagai penyelenggara pemilu juga harus juga melek juga terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan hanya tinggal menyusun bagaimana aturan dan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh tadi itu. Betul. Tapi Bang Taufik, sebelum Kak Kori yang akan bertanya kepada audiensi hari ini, tadi dari Pak Edi Suhartono mengatakan bahwa untuk minat masyarakat ataupun partisipan ini akan hadir kepada media sosial dari pihak penyelenggara ini sepertinya kurang minim. Apakah yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi kalau Anda selaku pengawas penyelenggara? Iya, kalau tadi kan faktor tadi COVID ya, pandemi begitu kan. Jadi kita ini sekarang ini kan kenapa berkurang gitu kan, berkurang berminat begitu kan. Mungkin kan konten-kontennya juga tidak begitu menarik kan. Oke. Gitu kan. Ini kan tinggal media sosial ini kan ada masanya nanti. Ada masanya ketika mungkin masa kampanye baru nanti mereka melek ya kan. Kemudian ketika berurusan dengan urusan hukum pemilu, baru nanti buka situsnya Bawaslu. Setuju. Kan begitu kan, mengakses hukum-hukum, dasar hukum, ya kan, bagaimana cara melapor, bagaimana siapa yang boleh melapor dan siapa yang boleh dilaporkan. Baik. Kan begitu. Nah, jadi mungkin belum saatnya saja. Belum saatnya. Ya. Artinya kedepannya juga akan bisa tercipta satu sumbangsi melalui dari media sosial untuk akan hal dalam media sosialnya dari KPU sendiri ya. Bisa bilang seperti itu kan. Baik. Nah, berbicara tentang pengawasan ini dari Bawaslu sendiri untuk media sosial, bagaimana mengawasinya dan apa yang harus diawasi terhadap media sosial ini, Bang Taufik, agar generasi muda kita tidak terprovokasi dengan berita hoax, kemudian misinformasi dan lain sebagainya, Bang. Iya, kalau begini pertanyaan kan cocok aku nanti jadi pengawas TPS nanti. Asik. Double job nih saya gitu. Iya, kalau menggunakan media sosial ini kan banyak hal dia, banyak yang berlaku di sini, aturan-aturan yang dipakai. Kalau dia bicara kontennya itu tadi, kalau bicara konten dia bicara nanti undang-undang ITE ya, teknologi informasi dan elektronik kan begitu. Kemudian nanti bisa bicara tentang fitnah ya, KUHP apa semua. Kemudian ada bicara tentang aturan pemilu kan begitu. Jadi kalau terkait persoalan itu, ini kan yang kita khawatirkan kan, media sosial ini menjadi media atau sarana dalam penyebaran berita-berita yang tidak baik gitu ya, atau berita-berita palsu, hoax ya, istilahnya sekarang gitu kan. Ada lagi berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Maka sebagai masyarakat ya, sebagai kaula muda gitu kan, 12% yang disampaikan Pak Edi Suhartono tadi itu saja bisa ngerem ya, menahan berita-berita informasi yang tidak jelas juntrungannya. Maka ini akan sangat membantu sekali bagi kita untuk mengurangi berita-berita hoax ataupun fitnah-fitnah yang bersebaran di media sosial begitu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan, kita menghimbaunya ya, itu harus cerdas dalam melihat ya kontennya kan begitu. Kemudian melihat sumbernya dan jaga jari kita, jangan kelatahan ikut menyebarkan gitu kan. Nah, itu tuh. Kadang-kadang kan ya kan, kadang-kadang ya begitulah dia, kita sebarkan, ternyata kita orang yang kedua kan gitu, orang yang pertama pula ikut menyebarkan itu. Kadang-kadang kita usulnya lagi, kita tambah-tambahin lagi bahasanya, ya kan, biar agak keren sedikit, kita buat bahasa-bahasa Medannya kan gitu. Jadi menambah keburukan dalam berita ataupun dalam konten. Alhasil memperkeruh suasana ya, Bang, memperkeruh suasana begitu. Jadi kalau kita nggak paham ya udah,
mungkin kita berada kayak Mbak Kori berada di grup sekolah, alumni sekolah gitu kan, atau di emak-emak perwiritan gitu kan. Jadi ada berita jangan ikut pula lagi nge-share. Biarkan sajalah berita itu sampai di grup itu. Minimal di handphone kita itu berita sampai situ aja udah. Kalau benar-benar informasi itu adalah invalid information. Iya, kalau kita ragu ya. Tapi kalau informasi itu baik, contoh lindungi hak pilihmu, ya kan? Cek apakah Anda sudah terdaftar gitu kan. Nah, kan ada link yang bisa mengakses itu. Ya, itu baru gitu kan kita sebarkan. Tapi kalau si anu begini ya janganlah pula kita sebarkan. Baik. Iya, berarti kalau walaupun berita itu betul berarti kita turut juga menyebar kebencian. Menyebarkan berita yang tidak benar ya. Iya. Berarti Bang Taufik, kalau kita menemukan berita-berita bohong kah atau informasi yang tidak valid terkait dengan pemilu 2024 ini bisa kita menghubungi Bawaslu juga ya, Pak Taufik ya? Sampaikan saja nanti kalau dia ke Bawaslu, kemudian nanti kita nilai apakah terjadi pelanggaran pemilu, kita proses di Gakumdu. Jika tidak ada pelanggaran pidana lainnya, maka kita akan lanjutkan atau kita teruskan laporan tersebut ke instansi yang berwenang. Baik, menarik sekali. Untuk hal ini kita bisa menjadi melalui media TVRI Sumatera Utara ini dengan hadirnya kedua narasumber ini menjadi wawasan juga bagi kita Kak akan hal bagaimana sebenarnya kita bertindak dan juga bertutur sapa dalam penggunaan media sosial khususnya dalam tahun-tahun politik ini ya Kak. Harus cerdas juga ya Zirul ya, sebagai pemilih kita juga harus cerdas dalam memfilter apapun informasi yang beredar di media sosial, mana yang valid kah, mana berita kebencian begitu ya, karena ada aja tuh ya kalau masa-masa pemilu seperti ini ya Zirul ya. Nah, hal tersebut juga ingin kita kaitkan terhadap respon dari masyarakat kita. Tadi kalau kita mengaitkan ada hal dua berbeda, yakni pemilih pemula dan juga pemilih milenial ini adalah dua hal yang berbeda. Lantas dari Pak Edi Suhartono untuk melihat ini, media sosial yang hadir pada tahun-tahun politik ini menjangkau kaum milenial sajakah atau bisa menjangkau pemilih pemula? Iya, sejatinya memang kan akses informasi atau penyampaian informasi kepemiluan ini kan kita laksanakan tidak hanya lewat media sosial, tapi juga lewat katakanlah berbagai informasi ya, media-media lain. Nah sebenarnya sasarannya tidak spesifik kepada para milenial atau katakan pemilih pemula, tapi pengguna media sosial sendiri. Nah ketika kita melaksanakan proses katakanlah reflektif ya, yang dilakukan semacam ada riset ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020 kemarin terkait dengan penggunaan media sosial, memang kita pengguna media sosial, masyarakat maksudnya yang menggunakan media sosial, mengunjungi media sosial kita itu memang relatif katakanlah masih belum banyak ya. Pengunjung ke media sosial dari KPU sendiri? Iya, jadi kita menyediakan media sosial, website, Instagram dan sebagainya itu dikunjungi masih minimal. Kecuali mereka mendapatkan informasi lebih banyak misalnya salah satu dari media yang media mainstream seperti TVRI dan Sepandu dan sebagainya. Tapi memanfaatkan media sosial yang ada di kita itu masih minim ya. Nah ini kan kita itu dari sisi masyarakat untuk memastikan masyarakat bisa termasuk para milenial juga kan. Oleh karena itu kemudian kita memastikan bahwa media-media memperkenalkan media sosial kita, apakah website Instagram kepada tidak hanya para milenial tapi juga masyarakat. Tolong ketika mencari sumber informasi kepemilian bisa mengunjungi website kita, kan begitu ya. Nah ini hasil riset kemarin itu menunjukkan memang belum begitu gandrung. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap konten ataupun untayan-untayan yang bersifat ajakan itu kurang menarik yang telah dicantumkan ataupun didesain Pak? Saya pikir kalau terkait dengan konten dan sebagainya itu mungkin salah satu ya. Tapi kalau kita di lembaga publik yang memang sudah ada pakemnya, termasuk kata-katanya dan sebagainya itu kita kan ada ada aturannya ya. Enggak sembarang misalnya kalaupun misalnya membuat gambar kan harus misalnya seperti sekarang kita harus menampilkan ada backgroundnya seperti ini, harus ada surah-suluh ditampilin dan sebagainya misalnya. Nah ini kan juga ada aturan mainnya. Enggak sembarang seperti kita misalnya mengupload sesuatu yang kemudian langsung bisa booming. Iya, jadi nanti tiba-tiba salah pula kan. Nah ini yang mau kita pastikan
respon balik dari masyarakat terkait dengan kunjungan ke media sosial kita ini semakin sering semakin bagus untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya supaya jangan terjadi hate speech atau ujaran kebencian atau hoax dan sebagainya. Sehingga dalam berbagai kesempatan kita menggunakan tidak hanya misalnya tapi juga tanya jawab dialog. Seperti kemarin kita waktu rekrutmen BDN ad hoc kan banyak tuh bertanya tuh gimana caranya dan sebagainya. Dialog-dialog itu sebenarnya kan sangat konstruktif untuk menjelaskan. Silakan kalau nggak bisa hadir ke kantor silakan datang, kalau nggak ya kita jawab seadanya lewat media-media tadi, messenger kah atau apa dan sebagainya. Jadi segala cara kita gunakan untuk memastikan masyarakat tidak hanya spesifik para pemilih pemula, tapi juga masyarakat dan arti luas untuk memastikan informasi kepemiluan atau apa saja lah ya terkait dengan KPU kita sampaikan. Baik, sebenarnya sinergitas antara dua belah pihak yakni dari pihak penyelenggara dan juga masyarakat inilah yang bisa mensukseskan pemilu 2024 Betul sekali dan tentunya pengawasan dari Bawaslu itu sendiri ya. Baik. Nah, ini berkaitan tadi yang dikatakan oleh Pak Edi adanya aturan-aturan yang diberlakukan dalam bermedia sosial. Untuk para peserta pemilu, Pak Edi, adakah aturan-aturan khusus yang diberlakukan dalam mungkin berkampanye di media sosial kah? Artinya agar kita mengetahui bahwa di media sosial jika kita menemukan ada hal-hal, oh ini melanggar nih, jadi kita tahu nih begitu Pak Edi. Ada tidak aturan-aturan khusus kepada peserta pemilu untuk bermedia sosial? Kalau untuk kampanye nanti mungkin bulan 11 ya mulai intens ya, karena PKPU-nya nanti juga belum dikeluarkan ya. Tapi kita pastikan kalau pengalaman yang lalu memang ada aturan-aturan main, termasuk kemudian apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak. Dalam rangka misalnya menggunakan media sosial atau misalnya tatap muka. Kalau mengacu dari 2020 kemarin waktu kita pandemi kan jelas tuh kita nggak bisa ngumpulin banyak-banyak orang karena kan takut KPU menjadi katakanlah penyebab pandemi. Nah itu salah satu itu diatur di PKPU 6 2020 termasuk tadi dibatasi jumlahnya. Nah ini semua KPU kan bekerja berdasarkan regulasi. Nah ini dia, ini dipastikan juga supaya kita jangan salah nanti. Kalau kita dibatasi jumlah sekian ya itu sudah dengan aturan. Termasuk kemarin acara debat publik ya kan, waktu 2020. Nah ini juga hampir sama nanti ketika misalnya PKPU terkait dengan kampanye mulai dilahir. Nanti bulan November kalau saya nggak salah ya, kampanye tadi. Itu pasti akan berisi tentang aturan-aturan yang rigid, yang sudah jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk kita laksanakan kan begitu. Baik. Sebelum kita mungkin sangat minim sekali waktu kita dan juga sebelum kita closing statement, kita juga ingin mengetahui dari pengawas penyelenggara pemilu ini Bang Taufik Rahman atas sosialisasi yang telah dilakukan dan juga diimplementasikan dari Bapak Edi Suhartono ini terkait untuk peran media sosial mereka sendiri bisa menjangkau dari para pemilih ini seperti apa? Anda melihatnya singkat dan padat aja. Iya, kalau saya lihat sih sebenarnya mitra kita KPU ini kan tetap di media sosial itu kan informasi tetap aktif di media sosial. Salah satu media penyampai informasi adalah media sosial kan begitu. Nah, begitu juga dengan Bawaslu kan. Ya kita juga sampaikan dengan media sosial khususnya terkait ini kan respon masyarakat kan jika mereka bersentuhan dengan mereka langsung maka mereka akan berinteraksi dengan kita melalui media sosial kan begitu. Baik itu ketika pembentukan badan ad hoc khususnya saat kemarin. Jadi kami melihat bahwa ini sudah ya cukup baik lah karena kan seperti yang disampaikan Edi Suhartono tadi kan beda dia media sosial kita sebagai lembaga publik ini ya yang juga lembaga sebagai penyelenggara pemilu dengan media sosial yang lainnya itu begitu. Yang pastinya kami akan tetap memperbaiki dan membenahi diri ya untuk menjaga kualitas pemilu ini dan menjaga kualitas informasi pemilu yang kami sampaikan agar lebih informatif dan dan bisa menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti. Baik, seperti itu tanpa terasa ya Kak Kori. Iya, waduh ini waktu kita kayaknya masih butuh panjang lagi beberapa jam lagi. Baik, luar biasa nih, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat ini terkait dengan pemilu akan datang. Singkat saja, Bang. Ya, baik. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya. Yang pertama, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024. Kemudian cerdas melihat berita, cerdas membaca berita, dan cerdas dalam membagikan berita karena itulah salah satu yang harus dijaga dalam bermedia sosial dan berkomunikasi, berinteraksi melalui dunia maya. Baik. Saya pikir itu. Baik, Pak Edi Suhartono singkat dan padat Pak ajakannya seperti apa? Ya, saya pikir
Media sosial menjadi salah satu media strategis untuk menyampaikan informasi, terutama bagi kita yang menjadi. Jadi para pemilih pemula terutama, silakan berkunjung ke media sosial KPU Kota Medan dengan mengunjungi website kita, Instagram, Facebook dan sebagainya, untuk memastikan informasi kepemiluan betul-betul sebagaimana yang kita harapkan ya, tidak mengalami katakanlah distorsi informasi. Menjadi pemilih cerdas dengan menggunakan media sosial secara baik dan benar. Saya pikir itu. Baik, dan pemirsa tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan tema menarik kami yang telah kami sajikan baik dengan adanya narasumber, dan semoga hadirnya mereka ini memberikan sumbangsi yang sangat positif akan kita lebih bijak dan cerdas terhadap pemilu 2024. Nah ini tentunya mengantisipasi akan hadirnya berita bohong. Demikian edisi Senin 15 Mei 2023 Markobar. Akhir kata saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Kori, sebelum kita berpisah, terima persembahan dari RME Band.